Jadi pada tanggal 7 Desember kemarin di tahun ini, Kota Solo meraih 2 penghargaan Smart City dalam ajang Forum Smart City Nasional yang diselenggarakan di BSD Tangerang. Jadi penghargaan ini adalah kategori Smart Branding dan Smart Living. Smart Branding diraih oleh Kota Solo karena keberhasilannya dalam mempromosikan Kota Solo sebagai destinasi wisata dan kota budaya yang cerdas, yang smart. Penghargaan Smart Living diraih Kota Solo karena berhasilannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari beberapa program yang mendukung penghargaan ini, ya banyak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Solo Exist, channel yang mengeksplorasi jiwanya Kota Solo. Hari ini saya mau membahas tentang penghargaan Smart Branding dan Smart Living yang diraih oleh Kota Solo. Kota Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah meraih penghargaan Smart City selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Kalau pada tahun 2022, Kota Solo meraih penghargaan sebagai salah satu kota terbaik dalam kategori Smart Branding dalam ajang Anugerah Smart City Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ya. Dan pada tahun ini, tahun 2023, Kota Solo kembali meraih penghargaan ya sebagai salah satu kota terbaik dalam kategori Smart Branding dalam ajang Forum Smart City yang diselenggarakan di BSD Tangerang pada tanggal 7 Desember 2023. Dan uniknya ada tambahan lagi satu penghargaan, yaitu Smart Living. Nah, penghargaan Smart Branding dan Smart Living yang diraih oleh Kota Solo merupakan pengakuan atas upaya pemerintah kota ini dalam membangun kota yang ramah, yang nyaman, dan menarik untuk dikunjungi. Upaya-upaya ini kan telah dilakukan selama bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun, mulai dari eranya Wali Kota Jokowi dan efek Rudi, kemudian yang terakhir adalah Gibran Raka Buming Raka ini. Jadi pada era Wali Kota Jokowi ya, Kota Solo itu mulai mengembangkan konsep. Jadi konsep baru mulai ini ya, luar biasa nih Pak Jokowi. Jadi kala itu ya memiliki konsep membangun kota yang ramah lingkungannya dan selalu berkelanjutan. Dan hal ini dapat kita lihat dari pembangunan berbagai infrastruktur hijau seperti taman, kemudian perbaikan atau revitalisasi pendestrian, dan juga banyak dibikin ruang publik ya, ruang terbuka hijau itu kemudian di pertamanannya juga ditata sekali di era Wali Kota Jokowi. Kemudian juga pemerintah mulai memikirkan mengembangkan konsep Smart City. Nah, dengan menerapkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi ya untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam pelayanan publik. Sedangkan pada era Wali Kota efek Rudiatmo, apakah hanya diam saja, apakah ganti program? Ternyata tidak ya. Jadi di era Wali Kota Rudi, konsep Smart City di Kota Solo ini terus dikembangkan. Jadi tidak diganti dengan proyek lain, tetapi dilanjutkan terus dan dikembangkan terus. Jadi mengikuti inovasi digital yang ada. Jadi pemerintah Kota Solo itu juga selalu menerapkan inovasi-inovasi yang selalu berkembang dan selalu berubah, seperti aplikasi e-government ya, sistem transportasi yang terintegrasi dari feeder, terus kemudian BST ya, sampai ke stasiun, sampai ke bandara pun itu akan diintegrasikan dalam sebuah transportasi yang nyaman. Jadi ketika kalian berkunjung ke sini tanpa kendaraan pribadi, kalian tetap merasa nyaman. Jadi karena transportasi yang terintegrasi ini kan tentu memberikan kenyamanan untuk pengunjung ya. Jadi pemerintah kota ini juga mulai mengembangkan kawasan-kawasan agar lebih smart ya. Jadi seperti kawasan Solo Technopark ya, kemudian di kawasan Gatsu, Arsopuro, kemudian di mana lagi nih, Manahan, shelter Manahan itu sudah bagus sekali sekarang. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi untuk kemanapun kita jalan-jalan di Kota Solo, kalian bakal dibuat nyaman.
Dan semoga saja untuk proyek-proyek smart ya, smart kawasan-kawasan daerah-daerah yang belum tersentuh pengembangannya, semoga saja untuk segera terjangkau, segera direvitalisasi menjadi tempat yang nyaman untuk kita berjalan-jalan. Ya, ikuti terus ya untuk perjalanan Solo Exis biar kita tahu perkembangan kota Solo ini seperti apa, kemajuannya atau kemundurannya. Semoga saja janganlah kalau mundur. Semoga kota Solo maju terus ya. Ya, jadi kita akan bahas lagi untuk beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Solo ini untuk memperoleh penghargaan Smart Branding dan Smart Living. Yang jelas terlihat adalah pengembangan pariwisata. Ya, pemerintah kota ini telah mengembangkan berbagai destinasi wisata di kota Solo seperti Keraton Kasunanan. Ya, ini adalah favoritnya nomor satu di kota Solo karena ini memiliki nilai sejarah yang tinggi, nilai budaya yang sangat tinggi. Kemudian juga kita bisa berbelanja di Kampung Batik Lawean. Kemudian Taman Balai Kambang besok itu juga bakal bagus sekali, ini masih dalam tahap revitalisasi. Yang terakhir baru selesai kemarin adalah Solo Summerland. Jadi di sana ada taman air, wisata air, dan di depannya ada Solo Safari. Dan kota Solo terus mengembangkan wisata-wisata agar menarik wisatawan baik itu domestik maupun luar negeri. Dan selain itu juga menyelenggarakan berbagai event-event ya, seperti kemarin SIPA, kemudian Festival Payung Indonesia, Festival Topeng Indonesia, yang kemarin terakhir baru-barunya adalah Solo Rocking Solo. Pokoknya event-event tingkat nasional yang bisa mendatangkan nasional maupun internasional, yang bisa mendatangkan pengunjung, dan tentunya mereka akan menginap juga di kota Solo. Jadi kalau kita mau membaca situasi kota Solo saat ini, banyak sekali bermunculan hotel-hotel baru, dan mereka, para investor itu mempercayakan uang mereka ditaruh di kota Solo ini karena yakin kota Solo bakal maju, dan mereka sepertinya nggak khawatir. Kemudian selain itu juga ada pengembangan budaya ya. Jadi pemerintah kota ini selain mengembangkan event-event yang berinovasi mengikuti perkembangan zaman, juga tidak meninggalkan sejarah dan budaya. Pemerintah kota Solo telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan ya, dengan mengembangkan budaya kota yang sudah ada dari sejak leluhur kita, dengan menyelenggarakan berbagai festival budaya seperti Grebek Maulud, Sekaten, kemudian kirab malam budaya, baik itu tingkat kota maupun tingkat kelurahan. Ya, jadi pada tahun 2010 Jokowi mengeluarkan surat edaran agar setiap kelurahan itu menggali potensi kebudayaan di masing-masing daerahnya. Jadi latar belakang daerah itu apa, maka dibuatlah sebuah event pertunjukan kirab ataupun juga sekreatif mereka. Yang jelas terlihat di kota Solo yang besar itu seperti Grebek Sudiro ya. Jadi di malam Imlek sebentar lagi kita akan nikmati itu. Itu adalah salah satu event yang digali di tingkat kelurahan Sudiro Prajan, atau yang lebih terkenal dengan Kampung Pecinan. Jadi ya, seperti itulah untuk cara kota Solo membangun, membranding kota ini menjadi smart city. Kemudian selain itu juga kita tahu ya, pemerintah kota telah mempromosikan berbagai kuliner khas ya. Jadi melalui media sosial, melalui banyak cara, yang melalui website yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk mempromosikan bahwa kota Solo ini memiliki makanan-makanan yang enak, termasuk ya nasi liwet, kemudian apalagi tengkleng, kemudian apalagi serabi. Banyaklah kuliner-kuliner yang bisa kita nikmati di kota Solo, dan itu menjadi favoritnya para wisatawan. Dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur. Di pemerintah ini secara berkesinambungan telah membangun berbagai infrastruktur yang mendukung smart city ya, seperti jaringan internet itu pasti semua daerah mungkin melakukannya, sistem transportasi terintegrasi ya. Kemudian selain itu tentunya pemerintah juga terus membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi e-government
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi upaya-upaya ini ya telah berhasil meningkatkan citra kota Solo sebagai kota yang ramah, nyaman, dan menarik untuk dikunjungi. Ini terlihat ya dari meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Solo. Jadi kesimpulannya, apakah upaya untuk memperoleh penghargaan ini cukup dalam waktu 1 tahun atau bertahun-tahun? Jawabannya adalah bertahun-tahun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Solo untuk memperoleh penghargaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun, bahkan sejak era Wali Kota Jokowi dan F.X. Rudi. Jadi bukan. Dan apakah era Wali Kota Jokowi dan F.X. Rudi juga punya kontribusi besar? Jawabannya iya. Karena era Wali Kota Jokowi dan F.X. Rudi merupakan awal dari pembangunan kota Solo sebagai smart city. Pada era tersebut ya, pemerintah kota mulai mengembangkan konsep smart city dengan menerapkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.